mengurangi rasa hormat, saya Friska senang bikin dokumentasi. Itu juga menjadi bagian dari kemelekatan. Ini ada apa aja sih? Aduh. Jadi teman-teman cari tahu kemelekatannya masing-masing. Barusan nih sambil bersyukur menggumam. Ini kan nganter si bapaknya Rumah Glawen ke bandara ya. Tante Friska nyetir. Semoga memotivasi kalian yang punya kendaraan atau kalian yang bermimpi untuk punya kendaraan. Karena tadi tuh merasa gitu, I'm feeling blessed, I'm blessed, thanks God gitu ya, dengan bahasanya ya, karena kan so simple gitu, bukan sok ke Inggris-Inggrisan gitu. Tetapi ada untungnya juga, bukan untung ya, mungkin secara nggak langsung manifestasi afirmasi bahwa suka ke Inggris-Inggrisan itu ternyata membawa putri-putri Tante Friska, putri-putri Tante Friska dan Om Dimas, biar dia dipertegas begitu, bisa pergi keluar Indonesia gitu. Of course, bahasa Inggris mereka lebih fluently dong, lebih fluent, nah gitu. Mana nih kalau ada guru bahasa Indonesia itu melebar. Jadi intinya hari ini merasa Tuhan terima kasih, ya ampun Tuhan, aku dikasih kesempatan boleh naik kelas kehidupan, boleh dikasih kehidupan, ibaratnya di kerjaannya supir bandara, jalan-jalan, suaminya kemana, istrinya kemana, tanpa mengurangi rasa hormat. Ini bukan suatu apa ya, pamer atau keriang. Jadinya mungkin kalau orang yang nggak suka pasti akan merasa gitu ya. Tapi video atau apapun itu status yang kita lihat memang ada dua mata sisi ya, ada dua mata ini, sisi kiri, sisi kanan. Ada yang melihatnya dengan positif, ada yang melihatnya tidak dengan positif. Itulah kita, makanya mau belajar melihat orang lain itu ada yang lebih dari kita. Kita belajar memberikan support, belajar memberikan ruang, melihat celah di dalam hidup kita. Apakah kita iri gitu loh. Ini kan lagi belajar tentang awareness ya, consciousness, belajar sadar, belajar menikmati momen, belajar menikmati hidup ini. Thanks God I'm alive gitu. Dengan segala apapun yang kekurangan aku ada ini semua sudah rasanya Tuhan terima kasih gitu. Pengennya dalam arti fokus ngurang-ngurangin hutang, iya enggak gitu. Ada dikasih, nggak ada ya diem. Makanya slogannya Tante Friska adalah mari makan Mas Mbak, jajannya gantian. Itu juga nggak tahu bisikan dari mana. Sedangkan adik perempuan Tante Friska itu kan selalu komplit. Ada satu teman, dan ini sudah 3 video atau apa ya, mereka ini ya. Makanya perhatiin, mereka-mereka yang ibaratnya mempertanyakan, katanya hemat, tapi kok jajan terus. Itu kan di sisi kuping kanan tuh bener juga ya, tapi sebelah kiri tuh ngomong, ya kamu jajan nih, kalau ada uang jajan nggak apa-apa. Jadi dengan keberlimpahan yang sampai hari ini kami terima, itu jajan-jajan kami itu ternyata ngelarisin lapak orang gitu. Tapi memang tidak sesuai dengan ilmu-ilmu yang dulu, bahwa itu hemat pangkal kaya, rajin gitu ya. Nah, jadi ini ternyata konsep yang mesti dirubah, bahwa uang itu bersifat energi. Uang itu sifatnya energi. Jadi kalau kamu sudah pegang, ini nggak boleh kamu genggam terus. Jadi mesti berputar. Jadi ya ini kembali lagi ya, kapasitasnya berapa Fris? Kapasitasnya berapa Mbak? Itu pintar-pintarnya kita aja ya. Ya 100, kamu punya 100 perak, 70 kamu pegang, 30-nya kamu putar untuk berbagi. Makanya ya semoga ya sampai titik darah penghabisan di dunia ini tetap masih dalam keadaan berkelimpahan. Makanya Tante selalu bilang sama putri-putri Tante supaya dimanapun kamu berada, berbagi itu nggak selalu dana. You say thank you, you say
smile gitu, atau kasih minum burung-burung. Burung-burung nggak mungkin kasih minum ya tante. Ambil beras, terus bawa itu taruh di sekitar kamu, untuk kasih minum kucing, kasih makan guguk gitu. Itu secara nggak langsung sudah berdana. Itu sih hari ini tanggal 29 Mei 2025. Bikin video ini juga belum tentu ya semuanya setuju, cocok. Dalam arti bilang begini, ngecap atau apalah, siapa sih Lovris gitu, rajin banget sih gitu ya. Maksudnya supaya saya merasa apabila Anda menemukan video ini ada yang merasa cocok, semoga bisa menimbulkan semangat baru begitu, bukan untuk suatu kesombongan ya. Makanya sudah tergerak juga sampai ada loh si teman saya itu yang sering saya sebut-sebut, si Mbah P. Itu saya bilang sejak kapan muncul kayak gitu, itu juga nggak tahu ya, memang bisikan semesta ya. Kalian yang sekarang saat ini sedang mengalami keterpurukan atau galau masalah percintaan, itu semua memang dibentuk sama alam. Jadi nggak ada yang salah, apalagi kalau belajar tentang spiritual ya. Spiritual itu sebenarnya ngajak kita untuk lebih koreksi diri, mengerti kekurangan diri sendiri itu apa, bukan untuk six sense cari itu enggak. Sebenarnya semakin kita usia gini yang sudah diberi kesempatan sama semesta untuk melihat mana baik, mana enggak, mana yang perlu direm. Kadang memang manusia masih suka kepleset, tuh wajar. Kita akui, oh iya mohon maaf lahir dan batin gitu. Tidak boleh, makanya saya juga membatasi circle pertemanan saya. Nggak semuanya. Makanya teman-teman, kalau memang dirasa apapun tindakan teman-teman itu kelihatannya baik, ya tetap dijalanin. Kayak termasuk Tante Friska jajan. Iya ya, kalau dipikir-pikir jajan gitu. Oh, ditambah lagi mungkin dengan bintang saya diberikan kesempatan bahwa kalau uang yang ada itu nggak boleh digenggam. Balik lagi gitu. Iya, intinya pengen orang lain itu tersenyum karena kita. Itu mungkin ego juga kali ya, sedikit ego. Tapi paling nggak kalau kita ngasih sama orang yang nggak kita kenal atau mereka nggak kenal kita, mereka kan nggak mungkin kan akan nagih lagi gitu, karena kan ibaratnya kayak memberikan hadiah gitu. Contohnya hadiah buat porter itu mereka mana kepikiran kan, mereka sama kita belum tentu ketemu lagi begitu. Terima kasih semesta untuk kesadaran aku belajar berbagi. Aku tak sempurna. Jadi terima kasih, semoga dalam hidup ini kita itu bisa menyelesaikan tugas-tugasnya masing-masing. Salam damai, namaste, rahayu, ciao ciao.